Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian, Jemaat GPDI El Shaddai yang saya kasihi dalam Tuhan. Saya senang sekali pagi hari ini kita bisa bertemu dalam renungan yang singkat, yaitu renungan 79. Kita sudah sampai Ibrani pasal 8 sampai 10. Saya akan membacakan Ibrani 10 ayat yang ke-36. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Saya beri tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu ketekunan menghentar kita untuk menerima apa yang dijanjikan. Ketekunan menghentar kita menerima apa yang dijanjikan. Arti kata tekun itu adalah gigih, telaten, dan juga bisa diartikan dengan rajin atau keras hati, tabah. Ketekunan itu menghentar kita kepada untuk kita menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Contoh tentang ketekunan yaitu Ayub. Kalau kita melihat dalam kitab Ayub, di situ ditulis bahwa Ayub itu seorang yang rajin, seorang yang setia, takut kepada Tuhan, dan dia adalah seorang yang tekun di dalam melakukan firman Tuhan, di dalam mengikuti perintah-perintah daripada Allah. Walaupun Ayub telah kehilangan segala-galanya di dalam kitab Ayub itu, tetapi Ayub tetap tabah. Ayub tetap tekun dalam mengikuti perintah Allah. Karena ketekunan Ayub itu membuahkan atau membuat Ayub memperoleh upahnya yang luar biasa. Kalau kita membaca di dalam kitab Ayub, pasal-pasal yang terakhir, di situ dikatakan sesudah Ayub mengalami percobaan ujian yang berat, kemudian Tuhan mengganti apa yang sudah hilang, harta kekayaan Ayub yang sudah hilang, dia menerima 2 kali ganda, dan anak-anak semua yang sudah meninggal Tuhan ganti dengan yang lebih baik. Itu hasil ketekunan daripada Ayub. Dia memperoleh hasil, dia memperoleh berkat yang luar biasa karena ketekunannya. Di dalam surat Yakobus pasal 5 ayat yang ke-11. Yakobus 5 ayat 11 dikatakan demikian. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh dengan belas kasihan. Kita melihat apa yang disediakan Tuhan untuk Ayub karena ketekunannya. Tuhan itu adalah Maha Penyayang dan penuh dengan belas kasihan. Semua yang sudah hilang Tuhan ganti dengan yang lebih baik, bahkan 2 kali lipat karena ketekunan daripada Ayub. Dan juga di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang kedua dikatakan demikian kepada jemaat di Efesus. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu
bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka berpendusta. Di dalam ayat ini Tuhan berfirman kepada jemaat yang ada di Efesus. Dia tahu segala pekerjaan jemaat di Efesus ini. Jemaat yang tahu bekerja dengan penuh jerih payah. Dan jemaat ini adalah jemaat yang tekun untuk melakukan kehendak daripada Tuhan, melakukan firman Tuhan. Juga di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 19 kepada jemaat di Tiatira dikatakan demikian, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Jemaat yang di Tiatira ini juga dipuji karena ketekunannya melakukan semua yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Dan juga di dalam Injil Lukas 8 ayat 15 dikatakan demikian, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang telah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ini adalah perumpamaan tentang penabur, yaitu firman yang jatuh di tanah yang baik, di hati yang baik, itu akan membuahkan ketekunan. Karena ketekunan itu dikatakan, maka Tuhan itu memberkati orang-orang yang tekun di dalam melakukan kehendak daripada Allah. Kita tahu apa yang kita capai, yang kita peroleh pada saat ini, keberhasilan kita itu. Bukan karena kita tiba-tiba lahir terus jadi orang yang berhasil, tidak. Tetapi melewati proses. Kita harus tekun belajar, tekun bekerja dan sebagainya. Dan akhirnya kita bisa menjadi orang yang sukses di dalam dunia ini. Sama seperti kalau kita menanam satu pohon. Pohon itu misalnya di rumah saya menanam pohon sirsat. Saya tidak begitu menanam pohon terus keluar sirsatnya, tidak. Tapi harus nunggu proses. Kita harus tekun tiap hari. Saya lihat, saya sirami kalau tidak hujan. Dan saya bisa menikmati buah sirsat itu. Tapi harus nunggu proses, kita harus tekun, kita harus sabar. Sampai hari ini kita tahu, kita tetap diingatkan agar kita bertekun dalam menghadapi segala perkara. Perkara kecil maupun perkara besar yang kita hadapi dalam hidup ini, mungkin tantangan dalam hidup ini besar ataupun kecil. Kita tahu kita dihadapi dengan penuh sukacita. Walaupun tantangan itu besar atau kecil, tapi hadapi itu semua dengan sukacita, dengan tabah, dengan tekun, dengan rajin. Maka kita tahu firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 12 ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan
Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bersukacita dalam pengharapan dan sabar dalam kesesakan. Tabah, bertekun itu artinya tabah. Dalam kesesakan pun kita tetap tabah. Dan biarlah kiranya dapat memberi kekuatan kepada kita dalam segala hal. Kita tetap berharap, percaya kepada Tuhan. Tantangan masalah apapun yang kita hadapi, kita tetap tekun dan kita tetap berjuang. Tuhan menjanjikan pada akhirnya kita akan menerima apa yang Tuhan janjikan. Tapi rahasianya adalah tekun. Kita tekun di dalam doa, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan berbicara lebih lanjut kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Bapa yang ada di dalam surga, kembali kami datang kepadamu, mengucapkan syukur pada pagi hari ini. Engkau sudah memberikan firman-Mu yang begitu indah. Sepanjang hari ini apa yang akan kami hadapi? Tantangan masalah, ajar kami senantiasa bertekun, senantiasa di dalam doa dan pengharapan kepadamu. Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu GPDI El Shaddai dalam usaha pekerjaan mereka. Lindungi mereka, jauhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan berkati mereka semuanya. Berkati Ibu Gembala kami Tuhan, berikan kekuatan lahir dan batin, hikmat yang bertambah-tambah, lindungi setiap saat. Terima kasih Tuhan, kami mau masuki pagi yang baru ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.